Assalamualaikum guys, salam snorkeling di rumah guys. Oke, jumpa lagi di Desain Aquarium. Hari ini saya mau kasih tips nih. Biasanya kita tuh kalau baru terima barang tuh atau baru beli barang tuh biasanya prosesnya diapain sih? Itu ya guys. Biasanya saya itu prosesnya akan saya dip dan saya akan bersihin dari spon-spon yang ada yang masih nempel lah sponnya gitu. Nah, gimana sih biasanya saya bersihin sponnya itu? Caranya gimana sih? Dan spon itu yang kayak bagaimana sih biasanya yang harus dibersihin? Oke, nanti akan saya kasih lihat ya, gimana caranya saya bersihin sponnya gitu. Nah, prosesnya saat ini barangnya masih di dip gitu, di dip supaya memudahkan kita juga untuk bersihin nanti sponnya. Itu karena spon itu biasanya kalau masuk dalam akuarium biasanya dia akan mati. Terus kalau mati dia biasanya akan membuat air keruh. Airnya jadi butek gitu. Nah, makanya buat teman-teman yang yang terima barang atau baru beli barang di mana, usahain supaya barangnya itu bersih gitu. Jangan sampai ada spon-spon yang masih tertinggal di batang atau di batunya ikut ke dalam akuariumnya gitu guys. Gimana caranya? Oke, dipantengin terus gimana, nanti akan saya spill saya bersihinnya gimana. Nanti dipantengin aja ya, nanti akan saya kasih lihat ya. Mohon maaf ya guys ya, karena ini tokonya di pinggir jalan jadinya banyak suara motor ya, mohon maaf ya. Oke, kita langsung aja ya, gimana sih saya bersihinnya. Oke guys, nah ini prosesnya lagi di dip ya guys ya, di dip supaya nggak ada hama-hama ya. Nah, tadi kan saya bilang saya akan bersihin area yang biasanya ada spon ya guys. Nah, ini saya mau kasih tahu nih, biasanya apa sih yang saya bersihin tuh. Nah, coba ya kita cari ya, yang mana yang banyak sponnya ya guys. Mana ya, ini barangnya rata-rata bersih nih guys. Nah, ini dia nih guys. Nah, ini nih guys, kelihatan nggak? Nah, yang oranye-oranye ini nih, ini dia spon nih guys. Ini biasanya saya bersihin nih guys. Bersihnya pakai apa sih? Biasanya saya pakai cutter guys. Tapi hati-hati ya guys, karena dia posisinya kan dekat sama tisu ya. Jangan sampai tisunya itu kena. Nah, nih ya, nih biasanya nih yang kayak gini nih saya bersihin nih guys. Bentar. Nah, nih nggak kelihatan ya. Nah, ini spon-spon kayak gini nih yang masih nempel nih, biasanya saya bersihin dulu nih, karena dia biasanya kalau masuk akuarium dia biasa bikin akuarium tuh keruh karena dia copot nanti gitu di dalam akuarium. Nah, ini saya bersihin nih, cuma hati-hati ya guys, jangan sampai kena tisu ya. Bagian putih ini biasanya tisu nih. Ini kalau sana kena tisu, nanti tisunya rusak, nanti koralnya itu akan bermasalah jadinya. Jadi areanya yang dibersihin tuh jangan sampai kena tisu ya. Nah, tuh. Tuh guys tuh. Nah, ini nih. Nah, ini biasanya saya bersihin kayak gini nih. Nah, tuh. Nih bersihin. Tuh guys, kotor guys tuh. Tuh. Nah, ini saya harus bersihin dulu nih supaya nanti nggak ikut masuk ke dalam akuarium ya guys. Tuh guys. Ya, untuk alatnya yang dipakai terserah deh mau pakai apa, yang penting jangan sampai kena area tisunya ya guys. Bersihin sampai bersih. Kalau udah bersih, biasanya saya rendam lagi guys, saya dip lagi. Nanti saya baru masukin ke dalam tank gitu. Tapi dipastikan ini dia bersih dulu. Jangan sampai kotoran-kotoran kayak gini tuh ikut masuk ya guys. Ya lama sih memang sih. Cuman ya demi kesehatannya mereka, biar supaya nggak ganggu ya, dibersihin. Nih guys,
Nah, nih tuh. Ini kan dia gampang hancur nih guys. Kalau seandainya dia copot, nanti dia akan bikin air kita jadi keruh. Tuh. Nih, tuh. Spon-spon kayak gini guys tuh. Ini biasanya harus bersih nih. Nah. Bisa juga pakai sikat gigi guys, cuman hati-hati ya guys. Nah, ini yang udah dibersihin nih guys. Tuh udah nggak ada spon-sponnya lagi guys. Tuh udah bersih. Tuh. Tapi inget ya, jangan sampai kena ke tisunya ya guys. Nah, coba ya yang lain ya. Ini kan torch ya. Gimana sih kalau bersihin torch ya? Kalau saya sih begitu ya guys. Nah, ini udah bersih. Coba kita cari yang lain ya. Nah ini guys, ini ada logo nih. Ini logo ini kotor nih, kayak gini. Nah ini biasanya saya harus bersihin dulu guys. Nah. Ini harus bersih ya guys. Nah. Untuk alatnya bebas ya, cuman hati-hati ya, jangan sampai kena ke area koralnya ya. Jadi batunya aja yang dibersihin ya guys. Bisa pakai sikat gigi juga ya guys. Atau kalau mau dipotong lebih baik sih, area batunya yang kotornya dipotong supaya nggak ninggalin gitu ya. Nah guys, ini udah bersih ya, udah lumayan bersih dibanding tadi itu guys ya. Oke guys, itu tadi ya. Biasanya saya sebelum waktu aklimasi koral tuh biasanya kayak gitu ya. Jadi kita bersihin dulu dari kotoran-kotoran, terutama biasanya banyaknya spon ya guys. Spon, terus ada kayak alga-alga yang kayak rambut begitu. Nah itu harus dibersihin dulu ya guys, supaya nggak ikut masuk ke dalam akuarium kita ya guys. Itu teman ingat tadi pesannya. Biasanya mereka tuh kalau kayak model torch itu kan ada di batang, jangan sampai kena tisunya ya guys. Nanti kalau kena tisunya akan beresiko ya guys. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tolong dukung channel ini supaya bisa memberikan informasi mengenai akuarium air laut, dan aquascape ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam snorkeling di rumah.